Kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu Pak, fungsi masjid itu salah satunya menjadi pusat dari segala kegiatan. Bahkan melepas tentara pun dari masjid. Jadi masjid ini dijadikan pusat. Cuman kata Rasulullah, salah satu tanda hari kiamat orang akan berbangga-bangga dengan masjid. Sibuk membangun masjid sementara jamaahnya tidak terbangun. Nah, inilah salah satu yang saya bangga lihat masjid kita ini, Bu ya. Tidak terpusat kepada bangunan, Pak, tetapi lebih kepada jamaahnya. Ini hampir sama dengan Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Masjid Jogokarian itu persis, Pak, sama dengan kegiatan ini. Bangunan masjid biasa, tetapi jumlah jamaah sholat subuhnya sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat. Uang dari jamaah dikembalikan untuk jamaah. Ini kadang bertanya kita ke pengurus, berapa uang anak yatim Pak? Tengok Bang Galak ngomong tuh 200 sekian juta, tapi tidak disalurkan Pak, apa gunanya? Jadi ini begitu ada uang langsung dikeluarkan, tidak boleh lama-lama. Walaupun yang seperti ini akan banyak juga yang protes gitu Pak. Banyak yang protes itu pasti ada. Setiap yang baik pasti diprotes. Tapi nanti setelah lama-lama, insya Allah menjadi sebuah kebiasaan baru, insya Allah. Nah, cuman di Jogokarian itu Pak, dari mulai habis subuh makan terus. Habis sholat subuh makan, zuhur makan, asar makan, maghrib sedang dulu ngopi-ngopi, kemudian isya siapa yang mau makan-makan. Jadi sudah ada dilengkapi, betul-betul dimanjakan jamaah itu Pak. Jadi masjid menjadi pusat jadi ya, tempat seluruh kegiatan. Jadi orang terasa nyaman di masjid itu jadi. Nah, ini mudah-mudahan nanti menuju ke sana. Bangunan tetap biasa saja, masjid sudah dingin, nah jamaahnya lagi yang dibangun, insyaallah. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada 3 perintah Allah ini: ati Allah wa ati Rasul, aqimis sholat wa atuz zakah, anishkurli wali walidayya. Itu tidak akan pernah berpisah. Yang pertama, aqimis sholat, kita disuruh mendirikan sholat. Kalau kita sholat sendiri gimana? Sah, cuman plus 1 dosa. Kita taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasul. Itu masalahnya. Sholat jamaah ini ujian bagi orang-orang Islam, ringan bagi orang beriman, berat bagi orang munafik. Kalau kita ingat lagi nih Bu ya, sahabat Rasulullah Ibnu Umi Maktum itu matanya buta, badannya lumpuh. Ketika ditanya, kata Rasulullah, siapa yang hadir sholat isya berjamaah, pahalanya sama dengan sholat setengah malam suntuk. Orang yang hadir sholat subuh berjamaah, nilainya sama dengan 1 malam suntuk. Datang Ibnu Umi Maktum nih Pak, mata saya buta ya Rasulullah, badan saya lemah, boleh nggak saya sholat di rumah? Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap hadir berjamaah. Itulah kedudukan sholat berjamaah ini. Makanya kalau di Timur Tengah Bu, orang beguling-guling ke masjid masih ada Pak, lumpuh, berputar-putar dia, bawahnya baju 2. Jadi ini yang saya maksudkan tuh, ringan bagi orang beriman, berat bagi orang munafik. Kadang kalau untuk duit masuk Pak, misalnya ada orang janjikan sama kita nih, Pak besok jam 5 subuh ambil duit di Bangkinang 1 juta untuk Bapak. Jam 3 udah bangun tuh. Istri dari jam 12 gak tidur gitu Pak. Abang yang gak tidur, orang terlambat nanti. Hari jam 4 dari bangunkannya suami abang udah jam 5. Itulah alarm istri. Kalau untuk duit masuk tuh Bu, yang gak ada halangan kita Pak. Kemanapun tidak ada halangan kita. Tapi kalau untuk sholat ada saja alasan. Tidak bisa Ustaz tuh ngomong macam itu. Kita kan banyak keperluan. Tapi anehnya kalau panggil bos Pak jam berapa saja bisa datang. Kalau untuk dunia bisa datang, tidak ada halangan satupun. Nah, jadi di situ kadang kalau saya menyampaikan ini kadang aku macam wajib aja sholat jamaah sama Ustaz kan. Nah, kan itu jadinya Pak ya. Bagi orang yang biasa sholat berjamaah mereka tahu tentang hal ini.
Kalau bagi yang tidak, ya terlalu berlebihan Ustaz. Banyak orang menganggap apa Bu? Ukuran orang yang berhasil hidup di dunia itu yang banyak hartanya. Nah, itu ukurannya Bu ya. Sehingga kadang orang menganggap rajin betul sholat jamaah hidup susah, apa gunanya? Saya tidak sholat, kedudukan tinggi, duit banyak. Apabila hidup kita mudah, apa yang mau dibeli bisa, tidak ada masalah dalam 40 hari, hati-hati, berarti Allah sudah membenci kita. Allah mengazab kita dengan kenikmatan. Jadi tidak selamanya Allah itu ngazab dengan musibah, Pak. Dengan kenikmatan pun Allah bisa mengazab kita. Contohnya Bapak Ibu pergi ke pengadilan agama, 80% yang mau bercerai itu orang kaya, bukan orang miskin. Kalau misalnya harta yang kita katakan Bu ya bisa bahagia, pergilah jalan-jalan ke pengadilan agama. Provinsi Riau itu termasuk tertinggi Pak tingkat perceraian. Tahun 2019 aja 901 kasus itu yang melapor, yang enggak lebih banyak lagi Pak. Kaya-kaya tuh Bu. Bahkan ada seorang ibu-ibu 8 orang pembantunya di rumah. Bisa Bapak bayangkan enggak berapa kaya dia tuh Pak. Punya kolam renang, mobil Alphard, BMW terbaru. Mau cerai Pak. Sampai saya bilang, Bu, ibu apa enggak nyesal bercerai dari Bapak? Ustaz, kekayaan dunia ini sementara. Saya pengen mobil Alphard, menggebu-gebu hati saya. Setelah saya miliki, seminggu sudah itu biasa aja. Itu yang dunia sementara maksudnya itu Pak. Bapak baru beli mobil Pak, itu tengok-tengok 3 hari itu Pak, itu ya tengok, kalau enggak berubah mobil itu Pak. Kasihlah obat nyamuk tuh kan Pak, nyamuk enggak boleh lengket Pak. Anaknya kena marah dekat tuh Pak, mendekatnya anak sana, kan enggak anti mobil Bapak. Setelah setahun biasa aja Pak. Kita punya iPhone Pro Max, bangga kita. Berapa lama lah habis itu biasa aja. Jadi dunia itu memang sementara. Sampai kata ibu tuh Bu, dapat saya laki-laki soleh Ustaz, bisa membimbing saya ke akhirat, hidup miskin pun saya mau. Hampir saya daftar lagi Pak. Lalu terkenang saya udah punya istri, lupa saya Bu. Hampir kilaf-kilaf enak nih lagi Pak. Jadi Bu ya, jangan pernah kita jadikan patokan tuh kalau kita sholat kita kaya, itu salah besar. Karena kekayaan dalam Islam itu orang yang merasa cukup terhadap kebutuhannya, itu yang kaya Pak. Dulu ada saya pernah ceramah di rumah, diundang ibu itu, nengok rumahnya itu Pak, sempat menghayal saya Pak. Kalau saya punya rumah sebesar itu, macam film India saya sama istri saya. Sembunyi balik tembok tuh, keluar di tembok sana, terbayang tuh Pak, kami intip-intip tuh Bu ya. Jadi perlu Bapak ketahui, salah satu sunnah Rasulullah itu yang ditinggalkan para suami ya Bapak, bercanda dengan istri, berpahala Pak. Ini sama istri orang ramah minta ampun, sama istri sendiri tidak pernah ramah. Istri orang udah makan Kak, jangan telat makan Kak, sakit perut Kakak nanti. Nelfon istrinya Bu, itu berarti istri itu Pak. Kalau nadanya macam itu istri. Terbalik kita Pak. Jadi ini jangan dikatakan bercanda dengan istri itu tidak amalan Pak. Itu sebuah amalan. Pas saya habis ceramah, apa pertanyaan ibu tuh? Kenapa banyak orang rajin sholat itu miskin Ustaz? Saya tidak sholat, kenapa saya dikasih Allah kaya? Saya jawab, orang yang kaya itu Bu, orang yang cukup kebutuhannya. Orang yang miskin, orang yang selalu merasa kekurangan. Ibu sudah memiliki sebanyak ini harta ibu, masih udah cukup atau masih kurang? Masih kurang Ustaz, berarti ibu miskin. Baru dia sadar Pak, memang betul waktu itu tidak cukup-cukup jadinya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita dapat kenikmatan beribadah kepada Allah, itulah yang kaya Pak. Dapat kenikmatan beribadah, betah duduk di masjid, itulah yang kaya itu sebetulnya. Nah jadi ini Bu ya, jangan Bapak pernah menganggap sholat jamaah itu hal yang sepele. Apa akhirnya Bu? Ibnu Umi Maktum sebelum masuk waktu subuh udah berangkat dari rumah, mantap buta ya. Sementara jalan menuju masjid itu Pak, banyak pepohonan kurma dan bebatuan.
tersungkurlah dia, berdarah keningnya ini Bu. Bukan pulang dia Pak, berdiri dia balik, maju dia jalan ke masjid, jatuh lagi, tegak dia lagi, jalan dia ke masjid, sampai ke masjid. Wah, begitulah Pak, kokohnya iman dia. Apa yang dikatakan Rasulullah tidak ada bantahan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, dia jalan ke masjid. Pas dia mau jatuh lagi Pak, tiba-tiba datang seorang pemuda memeluk tubuhnya. Pak, biar saya antar Bapak ke masjid. Mau diantarlah sama pemuda itu. Habis sholat Bu, dipapahnya balik, diantarnya ke rumah lagi. Besok Bapak jangan keluar sebelum saya datang ya Pak ya. Besok dijemput lagi sama anak muda tuh Pak. Udah beberapa hari ya anak Ibnu Umi Maktum, siapa anak muda ini? Kok ditolongnya kok tiap hari? Ditanyanya Bu, siapa kau ini sebetulnya? Kok mau betul kau nolong aku? Subuh-subuh kau udah datang ke rumah, kau antarkan ke masjid, habis itu kau antar pulang balik. Tidak perlu Bapak tahu siapa saya. Yang penting saya bantu Bapak. Ah enggak, aku nggak mau. Kau harus jujur loh, siapa kau sebetulnya? Aku iblis katanya. Kalau kau iblis, kenapa kau tolong aku? Aku bukan menolong kau. Waktu kau jatuh pertama kali menuju masjid itu, banyak dosa-dosa kau diampuni oleh Allah, rugi itu. Waktu kau jalan jatuh balik, dosa keluarga kau pun diampuni oleh Allah. Pas kau mau jatuh lagi daripada banyak rugi aku, biarlah aku sambut lo. Jadi iblis itu bisa berbuat baik asal amal kita tidak nambah. Artinya apa Bu? Orang yang mau jalan menuju masjid berjamaah mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa keluarganya. Bahkan masyarakat terwakili oleh orang-orang yang sholat berjamaah.